Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali di pembelajaran hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Coba Rara pimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Hadir semua, apakah tidak ada yang tidak hadir? Ada. Iya. Hadir. Rara, Hadir. hadir ya. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita refresh otak kita terlebih dahulu dengan membuat sebuah permainan gerakan tangan dengan kita bernyanyi. Ikutin Ibu ya. Semangat dendeng ting ting, semangat dendeng ah. Semangat dendeng ting ting, semangat dendeng ah. Bisa? Kita ulang lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat dendeng ting ting, semangat dendeng ah. Semangat dendeng ting ting, semangat dendeng ah. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi sholat. Sebelumnya di pertemuan kemarin kita belajar tentang taharah atau bersuci. Nah, bersuci itu sama dengan halnya ketika kita mau sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu. Ada yang tahu sholat itu apa sih? Sholat rukun Islam yang kedua. Nah, sholat juga itu dapat dikatakan pendekatan diri kita kepada Allah. dengan menenangkan hati kita, memohon pertolongan, memohon segala bantuan hanya kepada Allah, dan menjadi sumber energi bagi jiwa kita. Jadi kalau kita sholat, kita butuh bantuan atau kita hati kita nggak tenang nih, nah kita sholat, kita sumber pertolongan kepada Allah. Manfaat gerakan sholat itu pun juga banyak manfaatnya. Salah satunya dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita. Nah, di sini Ibu ada sedikit video animasi tentang pengertian sholat dan macam-macam sholat. Kalian coba lihat videonya, kelihatan? Dan Kita mulai ya. ya Bu. Di dalam sholat itu juga ada rukun sholat. Jika salah satu dari rukun sholat kita tidak laksanakan, maka sholat tersebut tidak sah. Jadi harus melakukan semua ketentuan rukun dari sholat. Nah, rukun sholat yang pertama yaitu niat. Sholat wajib itu ada 5 waktu. Nah, setiap waktu untuk sholat itu ada niatnya berbeda-beda. Yang pertama itu sholat zuhur, yang kedua sholat asar, yang ketiga maghrib, yang keempat isya, dan yang kelima subuh. Di dalam sholat itu pun terdapat rakaat yang berbeda, adapun yang sama. Dan rukun yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Meskipun dia nggak mampu berdiri, dia mau terbaring atau dia duduk, kalau misal dia mau niat sholat itu bakal diterima sama Allah. Jadi mau dalam keadaan apapun itu kita bisa sholat. Dan yang ketiga itu takbiratul ihram. Awal kita sholat Allahu Akbar. Nah, itu rukun yang ketiga. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Tidak. Masih dengar?
tertib. Jadi semua rukun itu kita laksanakan dengan tertib. Ini adalah contoh dari tata cara melakukan sholat. Yang pertama itu niat. Niat itu tergantung dari kita mau melaksanakan sholat apa. Misal sholat zuhur niatnya kan sendiri, sholat asar niatnya sendiri sampai dengan sholat subuh. Yes. Perhatikan ya tata cara melakukan sholat. Dan ini pun ada gerakan yang baik, gerakan yang benar dari tata cara sholat. Jadi kita ruku, i'tidal, sujud, maupun duduk di antara dua sujud. Ini doa iftitah. Adapun syarat sholat itu ada dua jenis. Yang pertama, syarat sah dan syarat wajib sholat. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat itu apa aja? Makan, minum, tertidur. Tentu ini kok bisa membatalkan. Lupa. Penting juga berbicara dengan sengaja itu dapat membatalkan sholat. Bergerak dengan sebanyak tiga kali. Kalau misalnya kita lagi sholat ada yang batal nih, garuk nggak apa-apa, garuk lagi kedua nggak apa-apa. Tapi kalau melebihi 3 kali itu dari sholatnya tidak sah, harus diulang kembali. Terus berhadas atau meninggalkan salah satu rukun dari sholat dengan sengaja. Nah, maka sholat kita tidak sah. Terbuka auratnya, misal yang perempuan sholat nih pakai mukena, tetapi rambut bagian depannya masih kelihatan. Nah, itu tidak sah. Jadi ketika kita sholat, kita harus tertutup segala auratnya. Misal bagian ini harus sampai depan, kaki harus tertutup, tangan harus tertutup. Merubah niat sholat yang sudah ada terus kita rubah, nah itu tidak sah, tidak boleh, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya membelakangi kiblat, misal kiblatnya ada di sana tapi kita sholat menghadap ke sana, nah maka itu salah dan tidak sah, sholatnya tidak sah karena arah kiblat ke sana. Kita harus sholat itu menuju ke arah kiblat. Makan dan minum, tertawa, dan murtad itu kita pindah agama. Nah, kita udah orang Islam nih, tetapi kita pindah agama, tapi kok sholat dengan ketentuan ajaran Islam, kita tidak sah, karena itu dikatakan kalau kita sudah pindah agama itu murtad. Nah, tentang rukun sholat itu kan tadi ada 13 rukun. Niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar itu bagi yang takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku dan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah,
sujud 2 kali dengan tumanina. Duduk antara 2 sujud dengan tumanina. Untuk tasyahud pertama, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, dan terakhir mengucap salam dan tertib. Nah, dalam bacaan sholat, guru dalam bacaan sholat itu kita harus benar. Adapun kita salah itu sudah berbeda arti, berbeda makna. Misal alhamdulillahirabbil alamin. Terus alhamdulillah itu alamnya nggak kebaca. Nah, maka itu sudah berbeda makna atau arti. Jadi kalau misal kita membaca bacaan sholat itu harus jelas dan benar dan jelas lagi dong, dan tertib sesuai urutan. Tadi kan jelas, baik, benar, tertib secara urutan. Lanjut ya. Nah, kalian lihat video ini, nanti sesudah kalian lihat video ini, kalian kemukakan nih apa saja sih rukun sholat, bagaimana sih tata cara sholat yang benar dan baik. Ini arti dari surat Al-Fatihah. Nah, di dalam materi kita tidak hanya terdapat sholat 5 waktu saja, tetapi ada namanya materi sujud syahwi. Ada yang tahu sujud syahwi itu seperti apa? Nggak, Bu. Sujud syahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud syahwi. Jadi misalnya kita sholat tapi ada ketentuan yang kita tinggalkan, maka diganti dengan sujud syahwi. Misal kalau kesalahan kita dalam meninggalkan rukun sholat dan diganti dengan sujud syahwi itu seperti kekurangannya rakaat kita. Kita kan sering nih kan, misal kita sholat 4 rakaat tapi kita lakukan hanya 3 rakaat dan kita ingat itu di akhir sholat, dan maka itu diganti dengan sujud syahwi atau disebut dengan sunnah abaat. Itu sunnah ketika kita lupa rakaat dalam sholat atau kelebihan rakaat, kekurangan atau kelebihan rakaat, ataupun kalian ragu-ragu untuk melakukan rakaat. Kalian sholat 4 rakaat tapi kalian ragu-ragu di pertengahan sholat. 4 rakaat ini sholat zuhur tuh 3 atau 4 ya. Nah, kalian masih ragu-ragu, cuman kalian harus melanjutkan sholat kalian dan melakukan sujud syahwi di akhir sholat. Oke, Ibu akan meminta kalian mempraktekkan bagaimana tata cara melakukan sholat 5 waktu dan sujud syahwi. Sebelum satu-satu mempraktekkan ke depan, kalian
kalian baca-baca terlebih dahulu LKS-nya tentang materi sholat dan sujud sahwi. Ibu beri waktu 5 menit. Mulai dari sekarang, silakan. Nah, kita mulai praktek yang pertama, yaitu tata cara sholat. Praktek sholat ada tata cara sholat 5 waktu. Sholat ya, sholat subuh aja kan 2 rakaat. Nah, tata caranya coba dari awal sampai harusnya kok gimana? Tata cara sholat. Soalnya bisa lihat sih. Ada sana. Habis baca doa i'tidal, kita baca doa Al-Fatihah. Yang Al-Fatihah itu kan ruku. Baca itu dulu sampai ya. Habis baca doa i'tidal, lalu setelah baca doa i'tidal, kita akan baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, kita pilih surat yang mau kita baca, surat-surat pendek. Kita baca surat pendek itu kita silakan ruku. Kita ruku baca doa doanya ini itu selama 3 kali. Lanjut kita habis ruku habis ruku berdiri, kita baca doa. Setelah itu kita sujud. Di waktu rakaat terakhir sholat subuh itu kita baca doa kunut. Itu kita baca doa kunut. Setelah itu langsung kita sujud. Kasih. Selanjutnya tata cara bagaimana melakukan sujud sahwi. Rara. Sujud sahwi itu sujud dilakukan ketika kita lupa atau kekurangan atau kelebihan rakaat. Nah, tata caranya setelah rakaat terakhir itu melakukan gerakan tadi, mengucapkan Allahu Akbar, langsung sujud Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, kamu membaca doa Rabbi firli warhamni wadburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu'an. Lanjut takbir Allahu Akbar, namanya di sini Allahu Akbar, langsung sujud baca doa subhana man layanamu walayashu, subhana man layanamu walayashu, subhana man layanamu walayashu. Allahu Akbar. Oke, langsung posisi tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir langsung salam. Paham? Paham. Nah, itu tadi beberapa rangkaian tata cara sholat dan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ketika sudah rakaat terakhir baru kita melakukannya. Kita hanya melakukan gerakan seperti ini, Allahu Akbar, langsung kita sujud dan membaca doa sujud sahwi selama 3 kali. Lanjut kita berdiri lagi, Allahu Akbar, langsung kita sujud kembali, baca doa sujud sahwi 3 kali. Nah, terakhir langsung kita tahiyat akhir dan mengucap salam. Paham? Gimana pembelajaran kali ini? Panas ya? Soal materi sujud sahwi yang belum benar-benar kalian pahami. Itu tadi beberapa pemaparan tentang bagaimana tata cara melakukan sholat dan bagaimana tata cara melakukan sujud sahwi. Nah, sebelum ibu tutup nih pembelajaran, apakah dari kalian
Tidak. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, kita refleksi terlebih dahulu dari gerakan yang kita buat tadi. Masih hafal? Masih. Masih. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Semangat dem ting ting, semangat dem a. Semangat dem ting ting, semangat dem a. Lagi? Lagi. Sekali lagi dong. Semangat. 1, 2, 3. Semangat dem ting ting, semangat dem a. Semangat dem ting ting, semangat dem a. Oke. Nah, sedikit ulasan mengenai tata cara sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Sholat itu apa sih? Tadi Rukun Islam. rukun Islam yang Dua. kedua. Sholat itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita meminta bantuan maupun pertolongan. Kita lagi gundah hati atau kita lagi bersedih, hati kita nggak tenang, jiwa kita resah. Coba kalian sholat, dengan sholat dapat membantu meredakan hati kita. Sholat itu ada berapa macam? 5. Yang pertama sholat zuhur, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima subuh. Dari macam-macam sholat ini mempunyai rakaat yang berbeda-beda. Ada yang sama dan ada yang berbeda. Maghrib berapa kali? 3. Zuhur 4. asar 4. isya 4. dan yang terakhir subuh 2. Rukun sholat ada 13. 13. Yang pertama itu niat, kedua Berdiri berdiri jika mampu. Sholat itu ada 13 rukun. Jika kita melakukan sholat tetapi dari salah satu rukun itu tidak dilakukan, maka sholat kita tidak Sah. Syarat sholat itu ada 2 jenis. Yang pertama syarat sah dan syarat Wajib. wajib. Syaratannya apa, Bu? Syaratnya kita berwudu. Karena sholat itu kan yang pertama kita harus mensucikan diri kita berwudu terlebih dahulu, mensucikan diri kita. Kalau kita nggak suci terus kita sholat, maka sholat kita tidak sah. Dan yang terakhir itu materi tentang sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan bila kita melakukan sholat, gerakan sholat itu kekurangan atau kelebihan rakaat, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan di akhir atau di awal? Di akhir. Di akhir sujud. Niat sujud sahwi itu dibaca 3 kali, yaitu subhana man la yanamu wa la yashhu. Itu dibaca 3 kali. Yang pertama itu kita takbir Allahu Akbar, sujud, baca doa 3 kali, takbir kembali, sujud lagi, baca dan takbir Allahu Akbar. Kita sujud, baca doa itu 3 kali, kita takbir kembali. Sebelum kita sujud, kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Lanjut kita takbir Allahu Akbar dan tahiyat akhir salam. Paham? Paham. Ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus melakukan ibadah sholat 5 waktu, karena sholat itu adalah tiang agama. Jadi seorang muslim itu hukumnya wajib melakukan sholat 5 waktu. Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini tentang materi tata cara sholat 5 waktu dan tata cara sujud sahwi. Sebelum ibu tutup materi pembelajaran, coba dipimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita pada pagi hari ini semoga kita dapat menjadi orang yang lebih baik lagi dengan cara melakukan ibadah dengan baik. Amin. Ayo kita refleksi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Semangat dem ting ting, semangat dem a. Semangat dem ting ting, semangat dem a. Oke, tepuk tangan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.